Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas beberapa saham besar yang menghasilkan laba besar tapi masih memiliki PBV di bawah 1 kali. Selain itu, saham-saham ini menawarkan potensi dividen dengan yield yang juga cukup menarik. Kira-kira dari 8 saham yang kita bahas ini, apakah ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang, mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Kita akan bahas dengan sekilas agar supaya pembahasan tidak terlalu panjang dan kamu bisa melihat inti dari poin yang saya sampaikan. Saham pertama adalah Astra International. Selama tahun 2025 masih turun 3,8%. Labanya di Q1 tahun 2025 6,9 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi harga saham, harga tertingginya 9.350 dan saat video ini dibuat lebih bergerak pada harga yang cukup rendah. Untuk gross profit marginnya 20,4% dengan net profit margin 8,3%. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya. Oke, dari aspek PBV-nya saat video ini dibuat di angka 0,86 kali dengan rata-rata PBV 1,86 kali. Kamu bisa lihat PBV saat video ini dibuat merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana dari sisi potensi dividen yield? Nah, ini merupakan informasi dividen yang terakhir dibagikan. Mereka biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga mari coba kita total, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya. Dividen yield sekitar 8,6% berdasarkan data saat video ini dibuat. Apakah menurutmu Astra International ini menarik? Kita masuk kepada saham kedua yaitu BBNI dengan harga yang masih turun 3,9% dan berada pada angka 4.180. Laba di Q1 5,3 yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 58 dengan net profit margin 32%. Harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu 6.250. Saat video ini dibuat, harganya masih lebih condong ke angka yang lebih tinggi dibandingkan angka harga saham yang lebih rendah. Gross profit marginnya memang menarik, begitu juga dengan net profit marginnya yang juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Tapi mari kita lihat secara keseluruhan dari berbagai aspek yang lain. Untuk PBV-nya di angka 0,93 meskipun di bawah 1 kali dan di bawah rata-rata PBV-nya, tapi belum mencapai PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Mengingat dulunya harga sahamnya sempat di bawah PBV 0,74 kali. Dari aspek historical dividen, mari coba kita lihat. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 374,06. Kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.180. Dividen yield sekitar 8,9% juga. Saham ketiga UNTR dengan harga yang masih turun 16% di tahun 2025. Laba di Q1 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit margin 20% dengan net profit margin 9,3%. Masih cukup baik. Harga tertinggi 40.500 dan saat video ini dibuat, harganya lebih condong kepada angka yang cukup rendah. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari coba kita lihat untuk PBV 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 1,62 dan PBV saat video ini dibuat di angka 0,86 kali dan bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari aspek historical dividen yang mereka bagikan. Mereka bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Mari coba kita total, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 22.400. Dividen yield sekitar 9,6%. Nah, kemudian saham berikutnya BNGA dengan harga yang masih turun 0,8%. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Gross profit margin dan net profit margin juga cukup tinggi dengan angka 53 dan 28%. Harga tertingginya 2.220 dan saat video ini dibuat lebih condong kepada harga yang cukup tinggi. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV 0,69 dan saat video ini dibuat PBV-nya 0,78. Artinya meskipun masih di bawah 1 kali, tapi sudah di atas rata-rata PBV-nya. Dari aspek historical dividen, mari coba kita lihat. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 155,73. Kita bagi dengan harga sahamnya, maka diperoleh yield sekitar 9%. Saham berikutnya NISP dengan harga yang masih naik 2,2% di tahun 2025. Laba di Q1 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 56% dengan net profit margin 26%.
Harga tertinggi 1445 dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong kepada angka yang cukup tinggi. Dari aspek PBV 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV di angka 0,78 kali dan itu merupakan PBV saat video ini dibuat. Dari aspek dividen, mari coba kita hitung secara sekilas. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 106, kita bagi dengan harga sahamnya. Yieldnya sekitar 7,8%. Saham berikutnya ADRO dengan harga yang masih turun 23% di tahun 2025. Labanya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Gross profit margin dan net profit margin tapi masih cukup baik dengan angka di atas 20%. Harga saham saat video ini dibuat lebih condong kepada angka terendahnya meskipun belum menyentuh angka yang relatif rendah. Nah, untuk grafik PBV-nya, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV 0,95 dan saat video ini dibuat di angka 0,73 kali. Di bawah rata-rata PBV-nya tapi belum menyentuh PBV yang paling rendah. Bagaimana dari aspek dividen? Dividen terakhir dibagikan adalah 166,69. Kita bagi dengan harga sahamnya 1870, yield sekitar 8,9%. ADRO ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tapi berhubung adanya pemisahan lini bisnis dan adanya spin-off, maka dengan segmen bisnis yang baru, saya pribadi masih menunggu untuk data selanjutnya agar supaya hasil analisa menjadi lebih detail lagi. Saham berikutnya ITMG dengan harga yang masih turun 15,7%. Labanya di Q1 mengalami kenaikan yang ini merupakan kabar yang cukup mengembirakan. Gross profit marginnya 28 dengan net profit margin 13%. Saat video ini dibuat, harga sahamnya bisa dikatakan berada pada titik yang cukup tengah antara harga tertinggi dan terendahnya. Dari aspek historical PBV, mari coba kita lihat di sini. Rata-rata PBV-nya 1,37 dan saat video ini dibuat 0,77. Tapi ingat, belum menyentuh PBV yang lebih rendah lagi sebelum tahun 2020. Dari aspek dividen, ITMG merupakan salah satu saham yang menarik dari aspek dividen yield-nya. Mari coba kita hitung bersama. Dengan menjumlahkan 2 dividen terakhir yang mereka bagikan, kemudian dibagi dengan harga saham saat video ini dibuat, di angka 15,4%. Kemudian saham terakhir Pegas dengan harga yang masih naik 0,3% selama tahun 2025. Labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025. Gross profit marginnya 14%, tapi net profit marginnya cukup rendah. Harga saham saat video ini dibuat lebih condong kepada angka yang lebih rendah. Nah, tapi jika kita lihat dari aspek PBV 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat untuk PBV saham Pegas di angka 0,81 kali, yang mana belum terlalu rendah seperti di tahun 2024 pada awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023. Untuk potensi dividen, mari coba kita lihat di sini. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 182,08. Kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1595. Potensi dividen yield sekitar 11%. Nah, itu merupakan 8 saham yang memiliki laba besar, PBV di bawah 1 kali, dan potensi dividen yield yang cukup menarik. Tapi ingat, itu merupakan dividen di tahun 2025. Kedepannya dividen yield mungkin bisa lebih tinggi, bisa tetap, atau juga bisa mengalami penurunan. Intinya kamu harus menyesuaikan dengan pencapaian laba perusahaan di tahun tersebut. Apabila mengalami kenaikan, besar kemungkinan adanya potensi kenaikan dividen. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, apakah ada saham yang menurutmu menarik untuk dipertimbangkan lebih lanjut? Silakan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Jangan hanya melihat dari sisi valuasi, jangan hanya melihat dari sisi laba ataupun dividen. Pertimbangkan dari berbagai aspek sesuai dengan hasil analisa kamu sendiri. Dengan berbagai hal yang saya tampilkan pada video kali ini, semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Untuk rekapannya, Astra International menghasilkan laba 6,9 di Q1, BBNI menghasilkan laba 5,3, UNTR menghasilkan laba 3,1, BNGA menghasilkan laba 1,8, NISP menghasilkan laba 1,2, ADRO menghasilkan laba 1,2, ITMG menghasilkan laba 1,06, dan Pegas menghasilkan laba 1,01. Bisa kamu lihat 8 saham ini labanya di atas 1 triliun rupiah di Q1 tahun 2025. Mereka memiliki PBV di bawah 1 kali dan dividen yield di atas 7% dari hasil perhitungan ini. Nah, dengan video ini kamu jadi tahu saham-saham besar mana yang menghasilkan laba besar, memiliki PBV di bawah 1 kali dan dividen yieldnya cukup menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan ingat, bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berhubung laporan keuangan per Mei tahun 2025 untuk BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sudah terbit, jadi saya mau membahas kilas terkait perkembangan dari kinerja keuangan 4 saham bank ini.
Semoga saja dengan video ini ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Pertama kita lihat dulu untuk Bank BCA dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya adalah 20,9 triliun rupiah. Untuk Bank BRI dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 24,8 rupiah. Untuk Bank Mandiri dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 19,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk Bank BNI dengan laporan keuangan 31 Mei 2025, saldo kasnya 9,5 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank BRI memiliki saldo kas yang paling banyak dengan angka 24,8 triliun rupiah. Kemudian mari kita bahas dari aspek kredit yang diberikan. Mari coba kita lihat di sini untuk Bank BCA, untuk Bank BRI, dan untuk Bank Mandiri serta Bank BNI. Coba kita lihat untuk informasi yang lebih detailnya seperti apa. Nah, kita coba bedah dulu satu persatu untuk aspek kreditnya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk Bank BCA, kredit yang diberikan sekitar 924 triliun rupiah. Untuk Bank BRI, 1.262 triliun rupiah. Untuk Bank Mandiri 1.300 triliun rupiah, untuk Bank BNI 755 triliun rupiah. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa nominal kredit yang paling besar adalah Bank Mandiri dengan nominal 1.309 triliun, kemudian ada juga Bank BRI 1.262 triliun rupiah dan Bank BCA 924 triliun rupiah. Kemudian diikuti Bank BNI 755 triliun rupiah. Nah, kemudian kita lihat dari total aset secara keseluruhan. Manakah yang memiliki total aset yang paling besar? Apakah BCA, BRI, Mandiri, ataupun BNI? Mari coba kita lihat. Bank BCA memiliki total aset 1.467 triliun. BRI memiliki total aset 1.893, Bank Mandiri memiliki total aset 1.922, dan Bank BNI memiliki total aset 1.091 triliun rupiah. Dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank Mandiri memiliki nominal aset yang paling besar yang mencapai 1.922 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan nominal penyaluran kredit yang mereka miliki. Oke, kemudian mari kita bahas dari sisi liabilitas keempat bank besar ini. Apakah BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang memiliki nominal yang paling besar? Pertama kita lihat dulu dari saldo gironya. BCA memiliki giro 380, BRI memiliki giro 387, Mandiri memiliki saldo giro sebanyak 580, dan Bank BNI memiliki saldo giro sebanyak 319. Dari data ini kamu bisa menemukan informasi bahwa Bank Mandiri memiliki nominal giro yang paling besar, mencapai 580 triliun rupiah. Bagaimana untuk tabungannya? Tabungan BCA memiliki saldo 580 triliun, BRI 538, Mandiri 511, dan Bank BNI 253. Bank BCA memiliki saldo tabungan yang paling besar. Kamu tentu sudah tahu bahwa banyak orang sangat tertarik dengan menggunakan tabungan di Bank BCA ini. Bagaimana untuk deposito? Deposito BCA 194, Bank BRI 498, Bank Mandiri 314, dan Bank BNI sebanyak 225. Kamu bisa lihat, Bank BRI memiliki saldo deposito yang paling besar mencapai 498. Mungkin saja hal ini yang menyebabkan beban bunganya mengalami kenaikan cukup signifikan karena nominal deposito jauh lebih besar dibandingkan ketiga bank yang lain. Sekarang mari coba kita lihat dari komposisi kasa atau dana murah perusahaan. Kita hitung pertama untuk BCA, saldo gironya 380 ditambah 580 untuk tabungan, nominalnya 960, kemudian kita tambah dengan 194. Nah, 960 kita bagi dengan 1154. Kita bagi 1154. Maka persentasenya sekitar 83%. Ingat, kamu harus cek lagi data ini, mungkin saja saya bisa salah hitung. Untuk Bank BRI, mari coba kita hitung sekilas. Saldo gironya 387 ditambah dengan tabungan 538. Angkanya 925. Kemudian kita tambah dengan saldo deposito. 925 kita bagi dengan 1423. Maka akan diperoleh angka sekitar 65%. Untuk Bank Mandiri, coba kita hitung. Saldo gironya 580 ditambah tabungan 511 akan memperoleh angka 1091. 1091 kita bagi dengan 1405. 1091 1405. Maka nominalnya sekitar 77%. Sedangkan untuk Bank BNI, saldo gironya 319 ditambah dengan saldo tabungan, angkanya 572. Kemudian kita tambah dengan deposito
572 kita bagi dengan 797. Maka akan diperoleh persentase sekitar 71%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki saldo kasa atau dana murah dengan persentase yang paling besar. Karena itulah bank ini bisa dikatakan sebagai salah satu bank yang efisien. Sedangkan untuk Bank BRI memiliki persentase yang paling rendah, sehingga nanti bisa saja hal itu berdampak kepada beban bunganya. Kita akan lihat nanti untuk komponen laba ruginya. Kemudian mari kita bahas dari aspek ekuitas keempat perusahaan ini. Mari coba kita lihat untuk perbandingannya, entah itu BCA, BRI, Mandiri maupun Bank BNI dari sisi total ekuitasnya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Untuk laba ruginya untuk BCA sebanyak 228, untuk Bank BRI 219, untuk Bank Mandiri 165, dan untuk Bank BNI 111. Kamu bisa lihat dari jumlah laba rugi yang ditahan, Bank BCA memiliki nominal yang paling besar mencapai 228. Sedangkan untuk Bank BNI memiliki nominal yang paling rendah yaitu 111. Posisi kedua ada BRI dengan nominal 219 yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Bank BCA. Oke, mari kita bahas dari aspek laba ruginya. Kita akan lihat dari perbandingan antara pendapatan dan biaya keempat bank besar ini seperti apa. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan bunga. BCA memiliki pendapatan bunga sebanyak 38,2, BRI 66,8, Bank Mandiri 49,8, dan Bank BNI 26,9. Kamu bisa lihat, BRI memiliki nominal pendapatan bunga paling besar mencapai 66,8 triliun rupiah. Kemudian di posisi kedua ada Bank Mandiri, posisi ketiga adalah Bank BCA, dan posisi keempat adalah Bank BNI. Dari sini kamu bisa lihat BRI masih memiliki nominal pendapatan bunga yang paling besar. Bagaimana dari sisi beban bunganya? BCA memiliki beban bunga 5,1, Bank BRI 21,3, Bank Mandiri 18,1, dan Bank BNI 11,2. Artinya BRI juga memiliki nominal beban bunga yang paling besar. Oke, kita masuk kepada aspek ketiga yaitu pendapatan bunga bersih. BCA memiliki pendapatan bunga bersih sebanyak 33, BRI 45, Bank Mandiri 31, dan Bank BNI 15,7. Dari sini kamu bisa lihat sebenarnya Bank BRI masih memiliki pendapatan bunga bersih yang paling tinggi, yaitu mencapai 45 triliun rupiah dibandingkan ketiga bank yang lain. Oke, kita masuk kepada poin berikutnya yaitu terkait beban atau pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan. BCA memiliki nominal 1,4, Bank BRI 17,7, Bank Mandiri 3,8, dan Bank BNI 2,8. Bisa kamu lihat, Bank BRI memiliki nominal yang paling besar yaitu mencapai 17,7. Jika dibandingkan dengan Mandiri yang hanya 3,8, BNI yang hanya 2,8, dan BCA yang hanya 1,4, nominal Bank BRI ini sangat besar. Sehingga hal itu yang menyebabkan kenapa labanya bisa mengalami penurunan dengan drastis. Karena jika dilihat sebenarnya, dari pendapatan bunga bersih, BRI masih memiliki nominal yang paling besar di antara 4 bank besar ini. Tapi kenapa labanya turun drastis? Alasannya sederhana. Karena biaya kerugian penurunan nilainya sangat besar dibandingkan 3 saham yang lain. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi pencapaian laba perusahaan ini. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu laba rugi operasional keempat bank besar ini. Apakah Bank BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang terbesar? Laba rugi operasional BCA memiliki nominal 30,5 triliun, Bank BRI 23,5 triliun, Bank Mandiri 24,1 triliun, dan Bank BNI 10,1 triliun. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki laba operasional yang paling besar mencapai 30,5 triliun rupiah. Bagaimana dengan laba periode berjalan? BCA memiliki laba periode berjalan 25,1 triliun. Untuk Bank BRI memiliki laba periode berjalan 18,6 triliun, untuk Bank Mandiri 19,6, dan untuk Bank BNI sebanyak 8,4 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat informasi yang cukup menarik, di mana terjadi perubahan posisi, yang biasanya BRI memiliki posisi kedua setelah BCA, tapi kini laba BRI disusul oleh Bank Mandiri sebanyak 19,6, yang lebih besar dari laba BRI 18,6 triliun rupiah. Hal itu seperti yang sudah saya katakan tadi, disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya pencadangannya. Nah, dari data ini, apakah ada informasi baru yang kamu temukan baik itu saham BCA, BRI, Mandiri maupun BNI? Tentu saja ini hanya merupakan data laporan keuangan per Mei tahun 2025. Kita tentu harus menunggu laporan keuangan bulan-bulan selanjutnya agar supaya hasil analisa bisa menjadi lebih utuh. Karena ini masih data per bulan kelima di tahun 2025. Masih ada beberapa bulan di tahun 2025 sehingga kita harus menunggu informasi yang lebih update. Semoga saja keempat bank besar ini mengalami kenaikan kinerja di tahun 2025 sehingga tawaran dividen di tahun depan juga bisa menarik.
Dan di sisi yang lain, semoga saja harga sahamnya kembali mengalami kenaikan bahkan bisa mencetak all time high. Tapi ingat, tidak ada yang mengetahui. Bisa saja harga sahamnya naik, bisa juga harganya bisa lebih turun. Intinya pertimbangkan setiap potensi resiko sebelum pengambilan keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.